Hmm, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Pada kali ini saya akan melaporkan hasil pekerjaan dari tugas 2 pemrograman berbasis web dengan saya sendiri, bernama Hadrian Rizky Satriawan dengan NIM 0516230349 untuk prodinya Sistem Informasi PBJJ Bandung. Oke, kita akan mencoba ke soal tugas. Pertama, saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan. Buat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut dengan halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Untuk halaman stok bahan ajar menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah dengan terdiri dari kolom dan field sebagai berikut dari kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mencoba untuk mengeksekusi dari dashboard stok bahan ajar. Kita akan masuk. Nah, di sini terdapat button dari yang harus ditampilkan. Pertama itu dari kode mata kuliah atau nama mata kuliah ada di sini untuk kode, kemudian kategori mata kuliah ada di sini, UT daerah atau UPBJJ-nya ada di sini, lokasi rak ada di sini, jumlah stok bahan ajar ada di sini, jumlah stok bahan ajar safety berarti itu ada di sini, dan juga status dan catatan-catatannya itu ada di sini. Kemudian di sini diberitahu memiliki fitur untuk mengedit stok dan bahan ajar dan fitur untuk melakukan filter dan sort data check. Silakan bebas menggunakan alamat selektor di checkbox. Setelah itu terdapat filter stok berdasarkan UT daerah yang terdiri dari pilihan seluruh UT daerah atau daftar setiap UT daerah dan kategori mata kuliah. Oke, saya akan mencoba untuk pertama-tama mengedit stok data bahan ajar. Saya akan mencoba untuk menambahkan di pengantar manajemen dari stok tersebut. Sini tertera 28, saya akan tambahkan nominal quantity menjadi 30. Dan di sini ada safety stock dari bahan ajar ya. Di sini dibuat di angka 20. Coba kita simpan. Oke, berhasil. Karena di safety stock itu dibatasi di angka 20, jadi status tersebut akan menunjukkan statusnya aman dengan button warna hijau. Tulisan warna hijau. Bagaimana kalau saya ganti safety stocknya jadi angka 30? Tetap aman karena masih sesuai dengan jumlah stok. Nah, kalau safety stock yang saya ubah menjadi angka 40, maka statusnya berubah menjadi menipis. Saya akan ubah kembali ke angka 20 dan statusnya aman. Kemudian saya akan mengetes terkait fitur filter stok berdasarkan UT daerah. Di sini saya akan mencoba untuk memilih wilayah di UPBJJ Jakarta, maka akan ditayangkan di Jakarta. Untuk status saya ubah ke
kosong. Data tidak ada data demand karena memang tidak ada yang kosong stoknya. Kemudian ke menipis ada di pengantar akuntansi, yang aman, status aman ada di pengantar manajemen. Kemudian saya akan mencoba filter berdasarkan dari judul. Dari stok, dari harga. Untuk stok di sini tertera dengan kondisi aman untuk semua status. Kalau berdasarkan judul akan dimulai dari huruf B. Untuk stok dari yang terbanyak, kuantiti terbanyak sampai yang terendah. Dan untuk harga dimulai dari harga yang lebih tinggi, paling tinggi, ke harga yang lebih murah. Untuk semua status, semua PJJ. Kemudian saya akan coba reset. Nah, ini akan diatur seperti kondisinya dari semua PJJ dan semua status. Saya akan coba untuk menambah dengan kode saya ambil contoh. STSI 4208 judul analisis dan perancang sistem untuk wajib. Saya akan pilih di Surabaya R1 A8 dengan harga 87.000, kuantitinya 10, size 45. Warna biru. Saya akan coba simpan dan berhasil. Nah, di sini akan masuk di bagian stok bahan ajar dari fitur tambah yang saya masukkan. Oke. Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberi kesan aman atau konteks berwarna hijau apabila stok lebih besar dari safety stock, memberikan status menipis dan menggunakan simbol yang memberikan kesan ada warning atau konteks berwarna orange, dan memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya. Ada fitur untuk menambah data bahan. Oke, saya akan mencoba untuk ini menampilkan status dari bahan ajar tadi apabila statusnya kosong, karena sebelumnya tadi saya sudah mencoba mengganti dari status stoknya aman dan menipis. Saya akan mencoba untuk mengubah stok dari judul buku, analisis dan perancangan sistem. Di sini akan saya ubah kuantitinya menjadi 0 dan berhasil, maka berubah statusnya menjadi kosong, merah. Saya akan kembalikan normal, berubah menjadi aman. Mungkin untuk stok bahan ajar fitur-fitur ini dapat berjalan dengan baik. Kita akan mencoba ke tracking delivery order. Ya, di sini untuk dari soal dan tugas yang dicantumkan, kita harus bisa menambahkan input delivery order yang baru dengan berikut data field yang perlu diisi dari nomor DO, yang dimana tergenerate otomatis. Oke. Di sini ini diisi secara manual, nama juga diisi secara manual, ekspedisi dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Oke. Pakai bahan aja dipilih oleh pengguna juga, dan
tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date, dan total harga diambil dari data pada array of object. Oke, saya akan mencoba untuk membuat input delivery order baru. Di sini saya akan mencoba untuk pilih ekspedisi ekspres, pilih pakai IPA, dan tanggal kirimnya di tanggal besok. Oke, di sini langsung muncul di detail paket, yaitu isi paket biologi dan fisik yang sudah dipaketkan dengan total harga sebanyak 140.000. Saya akan simpan. Oke, berhasil, statusnya berhasil, dan akan masuk di daftar delivery order, di list daftar delivery order, dengan status di sini dalam proses karena akan dikirimkan besok. Untuk detail terkait ada di sini dengan detail perjalanan, nomor DO, NIM, nama, paket, ekspedisi, total, dan status yang sudah diisi dari inputan order di awal. Dan ini juga terdapat status dari reward perjalanan yang dilakukan. Untuk sebelumnya di sini ada saya masukkan nama Rina Wulandari dengan ekspedisinya JNE yang dipilih. Di sini statusnya dalam perjalanan dengan detail berikut. Jadi karena sudah diteruskan. Oke, untuk eksekusi dari web yang sudah saya tampilkan, kita akan coba ke tampilan codingan. Di sini saya menamai dengan folder CTOT tugas 2 main, dan terdapat CSS dan juga JS. Terus di sini ada index.html, stock HTML, dan tracking HTML. Untuk codingan sudah saya cantumkan di file ini, dan nantinya akan saya ekspor ke PDF. Di sini saya cantumkan dari semua index.html, stock HTML, tracking.html, dan stock app.js juga yang dilakukan dengan menggunakan Vue.js ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya tayangkan untuk pengerjaan dari tugas saya ini. Mungkin segitu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.